Pemirsa, organisasi gerakan anti narkoba atau yang lebih dikenal dengan nama Granat akan merayakan ulang tahunnya yang pertama 28 Oktober mendatang. Perayaan ulang tahun Granat yang didirikan oleh pengacara kondang Henry Yosodiningrat itu akan diselenggarakan serentak di seluruh kota di Indonesia. Acaranya selain melibatkan mahasiswa dan artis-artis ibu kota juga mengikut sertakan sejumlah mal dan kafe. Perayaan ulang tahun Granat akan diisi dengan kampanye simpatik yang akan dilakukan. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah program infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari yang akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan akurat dari dunia selebriti. Antar anggota kelompok Adaben terjadi cekcok. Dua personelnya EL dan ISO dipecat. Dalam liputan aktual pemirsa, simak juga rencana perayaan ulang tahun pertama organisasi gerakan anti narkoba yang melibatkan sejumlah selebriti. Kita simak pula kenangan cinta antara Ketua MPR Amin Rais dengan sang istri Kusnastriati Sri Rahayu. Mereka berhasil melewati masa perkawinan selama 43 tahun. Setelah menikah dengan penyanyi Katon Bagaskara, Ira Wibowo sempat berhenti sebagai artis sinetron. Namun belakangan Ira tampil kembali, bahkan seperti kejar setoran, Ira langsung menandatangani 4 kontrak sinetron. Pemirsa, satu lagi grup band yang cerai-berai. Baru saja melejitkan 2 lagu hitsnya, Adaben telah memecat 2 personelnya EL dan ISO dengan alasan tidak sepaham lagi. Pemirsa, baru saja menanjak popularitasnya dalam dunia musik pop Indonesia, Adaben sudah kesulitan mempertahankan keutuhan kelompoknya. Setahun yang lalu grup ini memecat pemain keyboardnya ISO, dan kini mereka memecat EL sang penabuh drum. Sebenarnya masalah apa yang membuat grup band ini memecat para personelnya itu? Masalahnya sih ya klasik lah, masalah band ya, masalah band. Cuman yang pasti dari anak-anak ada sendiri, ada tidak kecocokan visi sama hati juga kan, udah nggak cocok aja gitu. Dan bagaimana pula komentar EL tentang pemecatan atas dirinya? Gue sebenarnya sedih juga gitu loh. Kok penghargaan teman-teman saya ini kok hanya sampai di situ gitu loh. Ya mereka bilang ya kita udah nggak cocok lagi visi dan misi kita, dan sampai sekarang ini gue masih tanda tanya. Misi dan visi itu soalnya luas ya, mau kemana aja bisa. Kabarnya ketidakcocokan antara anggota Adaben sudah lama bahkan sebelum mereka masuk rekaman. Sifatnya akumulasi itu. Jadi benar-benar bertumpuk, yang kita coba selesaikan cuman nggak bisa. Mereka tidak cocok dengan saya. Makanya saya bilang, saya tuh kayaknya saya merasa sendiri. Saya kayak bikin masalah terus. Emang lu bikin masalah terus di band ini. Dan itu pernah diutarakan mereka. Saya hanya bisa, aduh kok teman-teman ini begini gitu loh. Sementara kita berdirinya itu dari nol, dari bawah sekali gitu loh sampai ke atas. Ya apa boleh buat, saya bisa memendam selama ini, saya pendam-pendam. Saya ya terus terang selama sama ada band ini juga, saya berusaha untuk tetap senyum, tapi saya nggak bisa bohongin hati saya gitu loh. Saya kalau bisa dikatakan saya tuh tertekan ya tertekan. Bagaimana dengan masalah pembagian royalti yang konon juga jadi pemicu? Masalah royalti itu tidak kita putuskan secara sepihak ya. Kita selalu melakukan konferensi, melakukan pembicaraan yang pasti dan disetujui oleh masing-masing pihak gitu loh. Dan mungkin kemarin kita sempat merevisi ulang atas kemauan dia. Kita ikutin gitu loh. Sebenarnya ada beberapa hal di dalam royalti itu yang saya nggak setuju. Kita harus fair gitu loh. Fair dalam hal apapun kita fair. Kita ini tim gitu, teamwork. Jadi kita nggak bisa, oh karena ini vokalis dia lebih gede, karena ini dia lebih ini, karena ini sih segala sesuatu dihitung dengan uang gitu loh. Saya nggak setujunya di situ, nggak fairnya di situ. Kata pemecatan tentu saja tidak enak terdengarnya. Tidak khawatirkah ada band hal itu akan menurunkan pamor grup mereka yang baru saja menanjak? Ya mungkin pada akhirnya orang akan memikir seperti itu ya. Yang banyak sekali kena celaan juga, terutama saya, terutama anak-anak juga banyak yang bilang nih band nggak tahu diri apa gimana. Cuman memang band ini sangat banget gitu, sangat banget
sayang terhadap masing-masing personil itu sendiri gitu, karena masing-masing personil itu kan kayak keluarga di sini gitu loh. Cuman bagaimanapun kita cari jalan keluarnya supaya tidak nabrak lah, tidak apa-apa, cuman emang nggak bisa gitu loh, mau diapain. Setelah keluarnya ISO dan EL, bagaimana dengan kualitas Ada Band? The show must go on gitu, apa-apa kita harus jalan terus ke depan, jangan sampai ada balik gitu. Kalau bisa terus ke depan, ayo kita ke depan gitu, kalau nggak bisa ya kita harus tetap jalan terus. Yang berkomitmen di band ini karena kita udah membangun band ini dengan susah payah, bener-bener dengan susah payah sampai kita mempunyai fans, kita harus jaga itu semua, jangan sampai kita bubar gara-gara masalah apa gitu, saya nggak mau itu gitu. Masih adakah kemungkinan mereka untuk bersatu lagi? Itu sih terserah dia semuanya ya, cuman yang jelas kita sama dia tuh sama sekali tidak ada dendam, tidak ada apa-apa gitu, kita mah ya kita ingin berteman aja tetap gitu loh. Yang pasti kalau emang dia kayak gitu kita bisa ngobrol lagi kok, nggak masalah, kita terbuka, kita udah kenal dia dari 7 tahun yang lalu kan. Masih berpikir panjang saya untuk kembali ya. Kalau dengan suasana seperti sistem mereka sekarang, visi dan misi yang mereka bilang, mungkin siapapun orang yang akan bergabung kalau sistem mereka kayak gini tidak akan bisa bertahan. Itu menurut pendapat saya. Dan ya saya nggak ngejelekin mereka. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, organisasi gerakan anti narkoba atau yang lebih dikenal dengan nama Granat akan merayakan ulang tahunnya yang pertama 28 Oktober mendatang. Perayaan ulang tahun Granat yang didirikan oleh pengacara kondang Henry Yosodiningrat itu akan diselenggarakan serentak di seluruh kota di Indonesia. Acaranya selain melibatkan mahasiswa dan artis-artis ibu kota juga mengikut sertakan sejumlah mal dan kafe. Perayaan ulang tahun Granat akan diisi dengan kampanye simpatik yang akan diliput dan disiarkan berbagai media televisi maupun stasiun radio. Yang dimaksud dengan kampanye simpatik itu kita akan menggunakan seragam kaos Granat ya, dengan kaos yang edisi khusus ulang tahun. Ya itu ya istilahnya mereka tadi limited edition, dalam jumlah berapa kita belum tahu. Kemudian ke mall itu di beberapa orang public figure dalam satu mall disertai dengan pengurus atau anggota yang lain seperti pernah dilakukan oleh cabang Jogja, DIY dan cabang Jawa Tengah. Di sana bukan hanya sekedar anggota atau pengurus ya, tapi ada beberapa orang public figure dan bahkan pejabat. Bahkan ada yang bintang 2, seperti Anda lihat di rapat itu ada seorang Mayor Jenderal TNI yang masih aktif ya, ada Kolonel TNI yang masih aktif dan sebagainya. Membagikan bunga ya, sekuntum bunga disertai dengan pesan ya, pesannya misalnya say no to drugs misalnya, katakan tidak untuk narkotik dan sebagainya. Perayaan ulang tahun pertama Granat ini terkesan besar-besaran dan melibatkan banyak pihak. Karena Granat ini ada di hampir seluruh provinsi dan seluruh cabang ya, tentunya mereka juga menyelenggarakan karena ini hari ulang tahun yang pertama gitu. Lantas dari manakah biaya ulang tahun ini diperoleh? Adakah yang mensponsori? Kami nggak ada dana dari pemerintah atau dari LSM, apalagi dari luar negeri atau dari donatur, nggak ada ya. Dari YME itu, jadi yayasan, jadi Yang Maha Esa itu, bukan yayasan apa itu. Dan mungkin ya sementara ini alhamdulillah lewat kantong saya ya, kemudian sebagian dari rezeki saya sisihkan untuk membiayai Granat ini. 99,9% dari biaya operasional organisasi selama ini masih dari kantong saya. Nah siapa tahu nanti ada yang nonton Cek and Recheck juga berkenan untuk memberikan partisipasinya atau kontribusinya untuk kepentingan bangsa ini. 43 tahun sudah usia perkawinan Ketua MPR Amin Rais dengan Kusna Sriyati Sri Rahayu. Seiring dengan kepopulerannya di dunia politik yang terus meningkat, ketenangan rumah tangga Amin Rais pun tidak pernah lepas dari berbagai usikan. Namun landasan cinta yang kuat menjadi rahasia keutuhan keluarga tokoh reformasi ini. Nah pemirsa, kita ikuti saja kisah cinta Muhammad Amin Rais dengan sang istri Kusna Sriyati Sri Rahayu.
Pemirsa, inilah kisah cinta klasik dari Yogyakarta. Muhammad Amin Rais yang saat ini kita kenal sebagai Ketua MPR jatuh cinta kepada seorang gadis tetangganya yang bernama Kusnasriati Sri Rahayu.